Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Kami di sini dari kelompok Powerpuff Girl. Perkenalkan nama saya Chelsea Olivia Marin Hutapea dengan NPM 4525210028. Nah, di sini ada partner saya. Yang pertama ada. Perkenalkan nama saya Ratu Anissa Nabila Misyun dengan NPM 4525210063. Perkenalkan nama saya Nazwa Aulia Hanifah dengan NPM 4525210053. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, di sini ada penggunaan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Di sini kami menggunakan studi kasus penggunaan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Ini adalah nama anggota kami. Nah, di sini ada alasan memilih topik yang akan dibacakan oleh partner saya, yaitu Najwa. Alasan memilih topik penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari dipilih karena sangat relevan dengan aktivitas masyarakat saat ini, memberikan banyak manfaat dalam memudah pekerjaan dan komunikasi, serta memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Teknologi informasi digunakan setiap hari dan sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Oke, di sini ada penjelasan yang akan dijelasin oleh partner saya, Nisa. Untuk penjelasannya, dalam penelitian ini kami akan menjelaskan penggunaan teknologi informasi yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pembahasan, pembahasan. dalam pembahasan ini, kami memberikan contoh sebagai berikut. A. Teknologi informasi TI ini kini meresap dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut, yaitu mempermudah komunikasi dengan cara media WhatsApp dan media sosial yang lainnya. Transaksi, e-commerce, mobile banking. Selanjutnya ada akses informasi yaitu internet atau e-learning. Selanjutnya hiburan, streaming, dan game. Yaitu selanjutnya lagi pekerjaan dan pendidikan, cloud computing, dan telemedicine. Nah, yang kedua, contoh penggunaannya itu adalah kalau dalam komunikasi, itu kita bisa mengirim pesan secara instan melalui email atau panggilan video melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Zoom, dan berbagai macam. Terus kita dapat berinteraksi juga dan berbagi informasi di media sosial seperti Facebook, X atau Twitter, Instagram, atau mungkin Discord, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kalau dalam belanja dan keuangan, di e-commerce ini ada Tokopedia dan juga Shopee. Nah, kalau untuk belanja online, itu ada juga seperti Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Nah, ada juga mobile bankingnya atau dompet digital seperti GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain sebagainya untuk transaksi cepat. Nah, di sini tuh ada pendidikan dan juga pekerjaan, yang dimana e-learning atau pembelajaran jarak jauh ini dapat menggunakan Google Classroom. Kalau platform kolaborasi itu seperti Google Workshop, Workspace, terus juga Microsoft Teams untuk kerjasama tim. Pekerjaan ini jadi fleksibel dengan akses data via cloud computing. Transportasi dan navigasi. Di sini ada aplikasi peta, yaitu contohnya Google Maps atau Waze, terus habis itu untuk petunjuk arah, terus pema- pemesanan transportasi online, contohnya Gojek dan Grab, dan lain-lain. Dan terakhir ada di tiket pesawat dan hotel. Terus dari kesehatannya itu ada telemedicine. Untuk konsultasi dokter jarak jauh itu ada di Halodoc sama Alodokter. Terus itu sistem rekam medisnya elektronik. Terus yang terakhir ada liburan, streaming film dan serial Netflix gitu biasanya, dan YouTube. Platformnya di musik ada Apple Music sama Spotify, dan yang terakhir ada video game. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif penggunaan teknologi informasi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak yang paling terasa adalah ketergantungan terhadap gadget. Banyak yang menjadi sulit lepas dari smartphone dan cenderung menghabiskan waktu terlalu lama di depan layar.
Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung. Selain itu, orang lebih sering berkomunikasi melalui media digital dibandingkan bertatap muka, sehingga hubungan sosial menjadi kurang dekat. Masalah lain yang muncul adalah keamanan data pribadi. Banyak yang menggunakan yang kurang sadar akan kepentingan menjaga data pribadi, sehingga rawan terjadi banyak penyalahgunaan data dan penipuan online. Di bidang pendidikan dan pekerjaan, teknologi juga bisa menjadi gangguan jika tidak digunakan dengan baik. Misalnya, menurunnya konsentrasi akibat terlalu sering membuka media sosial dan hiburan digital lainnya. Nah, di sini tuh ada dampak positifnya juga. Di sisi lain tuh, penggunaan teknologi informasi itu punya dampak positif dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang dimana teknologi ini tuh dapat mempermudah komunikasi kita antar individu tanpa terhalang jarak dan juga waktu. Serta kita juga bisa bertukar informasi secara cepat, baik dan juga untuk keperluan pribadi maupun pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu juga, teknologi ini dapat membantu meningkatin efisiensi karena banyak aktivitas yang memakan waktu lama. Jadi sekarang semenjak ada teknologi ini, semua pekerjaan itu, aktivitas itu dapat dilakukan secara lebih cepat. Nah, kalau di bidang pendidikan, teknologi informasi ini tuh memudahkan kita untuk mengakses terhadap materi pembelajarannya. Siswa dan mahasiswa ataupun juga guru maupun dosen dapat mengakses sumber belajarnya itu tanpa harus selalu bertatap muka. Karena hal ini tuh dapat membantu proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel dan mendukung pembelajaran mandiri. Serta dalam bidang ekonomi, teknologi informasi itu dapat membuka peluang usaha baru, terutama usaha berbasis online, kayak all shop dan sebagainya gitu. Terus juga transaksi bisa menjadi lebih praktis melalui sistem pembayaran digital, sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan lebih cepat dan juga efisien. Kesimpulan. Dan terakhir ada di kesimpulan, yang pertama itu pada bidang komunikasi, teknologi informasi sangat membantu mempercepat pencapaian Informasi. informasi, aplikasi pesan dan media sosial, membuat komunikasi jarak jauh menjadi lebih mudah. Namun, Penggunaan. penggunaan yang berlebihan membuat interaksi tatap muka semakin berkurang dan informasi palsu mudah tersebar. Nah, yang kedua ada di bidang pendidikan, teknologi informasi mempermudah proses belajar melalui pembelajaran online, materi pelajaran dapat diakses dengan mudah, tetapi nggak semua pengguna itu bisa memiliki fasilitas yang memadai sehingga proses belajarnya itu tidak berjalan optimal. Terus yang ketiga itu ada dalam bidang ekonomi. Nah, teknologi informasi ini memudahkan transaksi melalui e-commerce dan pembayaran digital. Transaksi menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan praktis. Tetapi juga meningkatkan resiko penipuan dan kebocoran data pribadi. Nah, yang keempat ada pada bidang transportasi. Nah, teknologi informasi ini membuat masyarakat dalam menentukan rute dan layanan transportasi. Perjalanan menjadi lebih efisien, namun ketergantungannya terhadap aplikasi bisa menjadi masalah jika terjadi gangguan sistem. Nah, yang terakhir ada di bidang hiburan, teknologi informasi menyediakan berbagai hiburan digital nih yang mungkin diakses. Hiburan ini tuh membuat mengurangi stres, terus juga, tetapi jika digunakan berlebihan itu bakalan mendapat dampak yang buruk atau gangguan yang terjadi di dalam aktivitas sehari-hari. Oke, di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil studi kasusnya itu, teknologi informasi ini dapat memberi banyak manfaat banget dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas dapat menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat. Tapi penggunaan teknologi ini tuh juga harus dikontrol agar tidak menimbulkan dampak negatif lagi. Oleh karena itu, teknologi informasi ini perlu digunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhannya. Oke, karena tadi kami sudah menjelaskan keseluruhannya,
Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan, yang dimana di sini ada Kalisa yang akan bertanya. Sebelumnya, nama saya Kalisa Deliana Bani dengan NPM 4525210036. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian, bagaimana peran teknologi informasi dalam bidang belanja dan keuangan? Terima kasih. Oke, yang mau menjawab? Oke, saya aja yang akan menjawab. Nah, jadi tuh di dalam peran teknologi dan teknologi informasi dalam bidang keuangan dan juga belanja itu melalui e-commerce. Ada di slide ke, nah sini. Yang dimana melalui e-commerce ini tuh dan pembayaran digital itu kayak mobile banking atau mungkin QRIS juga ada, GoPay, OVO dan sebagainya itu tuh untuk mempermudah transaksinya biar lebih cepat. Itu kenapa peran teknologi informasi ini tuh dapat bekerja di bidang belanja dan keuangan. Kurang lebih seperti itu sih. Apakah sudah terjawab, Kalisa? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih banyak untuk Kalisa yang sudah bertanya. Saya akhiri pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.